Sahabat, tetap mengawal di kasus Subang. Jangan lelah, jangan patah semangat ya. Padahal saya sendiri juga lelah. Lelah banget dalam pengawalan kasus ini, muter-muter kayak gasing. Yang jadi pertanyaan saat ini adalah mengawal kasus Subang atau mengawal para saksi sih dalam kasus ini. Saya juga ada kekecewaan di sini karena kabar-kabar yang terbaru bahwa Ibu Tuti dan Amel didampingi oleh ATS yang juga mendampingi Danu. Saya lebih srek atau lebih suka, ini pendapat saya pribadi loh ya, saya lebih suka kalau kedua almarhum ini didampingi oleh pengacara yang lainnya yang tidak mendampingi para saksi. Apalagi saksinya adalah saksi yang memiliki banyak jejak atau banyak kejanggalan yang sudah kita ketahui. Makanya saya sangat-sangat kaget ketika ada kabar bahwa pengacara Ibu Tuti dan Amel juga sebagai pengacara saksi D. Tapi ya kita berdoa saja semoga Pak ATS bisa bercabang dua pikirannya, karena dengan membela korban ini, jadi yang dibela adalah haknya Ibu Tuti dan Amel untuk mendapatkan keadilan. Tentunya keadilan ini adalah mengungkapkan siapa pelaku di malam itu. Kita doakan saja yang terbaik ya, karena apa ya, hak dari keluarga Ibu Tuti juga meminta pendampingan dari Pak ATS. Kita nggak bisa apa-apa. Sebenarnya yang lebih berhak untuk mencarikan pengacara dari kedua almarhumah ini adalah Pak Yosep dan Yoris sebagai suami ayah dan sebagai anaknya. Tapi kalau kita lihat dari Pak Yosep maupun Yoris, kedua orang ini sepertinya lebih menekankan pada pertahanan dirinya masing-masing, karena kita tahu setelah ibu polisi yang pertama dulu, saya sampai lupa namanya, mengatakan bahwa tidak didapati kerusakan di pintu, di jendela dan lain sebagainya, juga tidak ada barang yang hilang. Itu menekankan bahwa si pelaku adalah orang yang dikenal dekat oleh Ibu Tuti dan Amel. Makanya netizen langsung menunjuk hidung Pak Yosep, menunjuk hidung Yoris dan lain sebagainya. Apalagi di awal kasus begitu banyak framing dari framing kesurupan sampai framing yang lainnya. Nah, ini yang membuat saya juga kecewa. Kenapa tidak didampingi pengacara yang lainnya? Tentunya yang tidak mendampingi saksi-saksi yang sangat-sangat tercurigai ya. Kemudian teman-teman, saya tadi juga menonton sebuah tayangan di YouTube tentang pesanan dari saksi, seperti itu pembahasannya. Tadi saya juga melihat tayangan di sebuah YouTube-nya pengawal Subang yang menayangkan adanya pokoknya temanya dari konten tersebut adalah apa ya, pesanan video dari saksi. Terus di situ ada yang komen, jangan-jangan Jeng Nimas Anjas juga dipesan oleh saksi ini. Makanya selalu menyudutkan D, yang D mabuk lah, yang beginilah, yang beginilah. Nah, di sini saya harus klarifikasi ya. Buat kalian-kalian yang memiliki pemikiran seperti itu, saya klarifikasi. Memang saya kabarnya kalau D mabuk dan berkicau menyebut seorang nama, itu memang saya dapat informasi dari Pak Yosep. Tapi kalian juga harus tahu Pak Yosep ini dapat informasi dari YouTuber Subang, YouTuber yang sering kalian lihat setiap hari yang mengawal kasus ini. Ceritanya begini, saya diberitahu Pak Yosep tentang rekaman pembicaraan mereka
di mana YouTuber Subang itu mengatakan kepada Pak Yosep, intinya saja seperti ini ya, bahwa YouTuber Subang itu sudah mendengar D berkicau saat mabuk dengan menyebut nama seseorang. Dan YouTuber Subang ini berharap Pak Yosep mau melaporkan keterangannya tersebut, karena ini adalah titik terang dari kasus ini. Tapi Pak Yosep nggak mau melaporkan karena Pak Yosep bukan pendengar langsung atau bukan yang berada di tempat kejadian itu. Pak Yosep menginginkan YouTuber inilah yang melaporkan ke pihak yang berwajib, karena YouTuber ini yang langsung mendengar dari D yang berkicau seperti itu. Tapi YouTuber Subang ini nggak berani melaporkan dikarenakan tidak memiliki bukti rekaman. Ya, jadi kalian sudah jelas kan? Saya memang kabarnya dari Pak Yosep. Pak Yosep kabarnya dari YouTuber Subang. Saya masih memiliki percakapan, tapi saya nggak mau menyebarkan di media sosial. Ya, karena bukan hak saya untuk menyebarkan. Saya hanya memberikan info sebagai bentuk dorongan agar pihak berwajib mau mendalami info-info yang saya sudah keluarkan di media sosial. Ya, harapan saya seperti itu, mendorong dari pihak yang berwajib untuk menyelidiki apa yang sudah saya katakan. Entah menghubungi Pak Yosep kah, atau entah menghubungi YouTuber Subang kah. Karena ini titik terang juga loh ya, akan tetapi karena nggak direkam, jadinya YouTuber Subang ini tidak berani melaporkan kepada pihak yang berwajib. Takutnya nanti dikira asumsi. Demikian juga Pak Yosep nggak mau lapor karena Pak Yosep tidak berada di tempat kejadian tersebut. Apalagi Pak Yosep ini berseberangan dengan saksi D ini. Ini klarifikasi dari saya. Jadi memang saya ada kabar dari Pak Yosep, tapi Pak Yosep ini dari YouTuber Subang, YouTuber yang sering kalian lihat sehari-hari. Dan dalam acara tersebut Denny mabuk juga ada beberapa YouTuber Subang juga. Ini loh ya. Makanya saya juga lucu ketika ada seseorang yang komplain dan komen di YouTuber Subang. Tapi sayangnya YouTuber Subang tidak menjelaskan secara detail, misalnya iya dia itu kemarin itu mabuk gini-gini, enggak, didemin aja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Masalah ini semakin bergulir, semakin jalan di tempat, semakin ada apa ya, kayak gasing muter-muter gak karu-karuan. Dan kalau dilihat dari perkembangan saat ini, ada 3 kubu di sini. Kubu yang pertama, kubunya Yoris, kubunya Yanti, dan maksudnya kubu yang pertama Yoris, Yanti, mungkin juga Wahyu, Kosasi, Opik, karena mereka di bawah Yoris, anak buah Yoris. Nah, dan mereka juga ada kaitannya yang menjaga di TKP. Kubu yang kedua, kubunya Pak Yosep, Ibu Mimin dan anaknya Ibu Mimin, dan Pak Mulyana. Karena Pak Mulyana ini banyak sekali dicurigai oleh netizen yang begini yang begitu. Dan tentunya kita juga masih asumsi ya, masih praduga tidak bersalah juga. Kemudian kubunya Danu. Kubunya Danu ini Danu dan kakak-kakak Ibu Tuti. Yang pinter ini adalah dalang dan otaknya. Ya, dalang dan otaknya. Kalau setingkat Pak Yosep, setingkat Yoris, setingkat Danu, bisakah menggendel masalah ini sampai 2 tahun lebih berjalan? Saya rasa sulit. Andai kata memiliki uang, bisakah menggendel memberikan uangnya sampai 2 tahun berjalan? Saya rasa ada orang besar yang bermain di sini, yang mempermainkan kasus ini. Yang pertama karena TKP yang sudah berantakan.
Yang kedua, di prediksi saya ada yang bagi-bagi uang. Bagi-bagi uang tentunya uang untuk ini, uang itu dan lain sebagainya di sini. Cuman dari prediksi saya ada saya optimis kalau kasus ini akan terungkap. Optimis karena beberapa prediksi menggambarkan seperti itu. Tapi masih butuh proses, butuh waktu untuk pengungkapan itu. Semoga saja prediksi saya benar ya, yang pengungkapan yang optimis itu tadi. Karena prediksi saya juga bisa salah, bisa nyerempet sedikit atau bisa benar. Karena saya juga manusia biasa, teman-teman. Seperti itu ya klarifikasi saya tentang D yang saya bilang dulu mabuk-mabukan dan mengatakan nama dari seseorang. Dan saya juga pernah bilang D keperucut ngomong mengatakan darahnya kental. Itu yang mendengar juga istri dari YouTuber Subang. Ya, jadi mulai aja di sini kan. Makanya saya ingatkan sekali lagi, udah jangan mengawal pelaku. Entah D, entah Y, entah siapa. Apalagi yang memiliki DNA atau memiliki kejanggalan-kejanggalan, udah jangan dibelain. Ngapain? Wong ini kasus adalah kasus Rajapati. Kalau ada kejanggalan ya kita bongkar, kita dorong pihak yang berwajib untuk bisa menyelidiki apa yang kita infokan. Bisanya saya seperti itu. Kenapa Pak Yosef nggak berani lapor? YouTuber Subang nggak berani lapor. Ya saya yang maju di media sosial untuk menceritakan apa yang terjadi, info yang terjadi itu tadi. Walaupun nggak ada buktinya karena nggak ada rekamannya, tapi setidaknya saya sudah mendorong pihak yang berwajib untuk mendalami dari sisi ini. Seperti itu ya teman-teman untuk klarifikasi saya saat ini. Semoga masalah Subang ini bisa selekasnya diungkap dan tidak bertele-tele, tidak muter-muter lagi. Selalu begitu, dulu mau begini ada gosip ini, mau begini ada berita ini, selalu begitu. Semoga harapan saya kita doakan Ibu Tuti dan Amel mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Mereka layak untuk mendapatkan itu.